suara itu datang lagi, tengah malam, tepat pukul 00.00. Seret, 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 sesuatu diseret di lantai apartemen atas. Setiap malam, selama 7 hari berturut-turut, aku berbaring di tempat tidur, mata terbuka lebar, jantung berdegup tidak karuan. Aku belum pernah melihat penghuni baru di lantai 4 itu. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi suara itu nyata, sangat nyata. Aku bangkit, mengambil gagang sapu, mengetuk langit-langit 3 kali. Suara seretan berhenti, lalu terdengar suara ketukan membalas dari atas. Tepat 3 kali juga, kakiku membeku di tempat. Pagi harinya aku bertanya ke penjaga apartemen. Lantai 4 nomor 12, Pak Hendra mengerutkan dahi. Sudah kosong 3 bulan mas, penyewa lama kabur tengah malam. Tidak pamit, tidak bayar. Kabur kenapa? Pak Hendra merendahkan suaranya. Katanya dia sering dengar suara tangisan bayi, padahal tidak ada bayi di sana. Aku naik ke lantai 4. Pintu nomor 12 terkunci rapat, tapi di bawah pintu ada sesuatu, selembar kertas kecil. Aku memungutnya. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan gemetar, "Jangan cari tahu siapa aku." Tulisannya masih basah. Malam itu aku pasang kamera kecil menghadap langit-langit kamarku. Jika ada gerakan di atas, aku akan tahu. Pukul 23.47, kamera menangkap sesuatu. Bayangan berbentuk manusia bergerak di langit-langit. Bukan di lantai atas, di langit-langit kamarku sendiri. Merayap pelan seperti cicak raksasa, kepalanya menoleh ke bawah menatap tepat ke arah kameraku. Aku putar ulang rekamannya 3 kali. Tidak salah lihat. Lalu ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Kamu tidak seharusnya merekam." Aku berlari ke pintu, mengunci, memasang semua gembok yang ada. Jantungku hampir meledak. Lalu dari langit-langit terdengar suara tawa pelan. Aku tidak tidur semalaman. Subuh, aku nekat naik ke lantai 4 membawa obeng. Pintu nomor 12 terbuka sendiri sebelum tanganku menyentuhnya. Ruangan itu gelap dan berbau apek. Tapi ada jejak kaki di debu lantai. Jejak kaki kecil, banyak sekali, berkeliling ruangan tanpa henti, seolah sesuatu berlari-lari kecil sepanjang malam. Di sudut ruangan ada tumpukan kaleng makanan kucing yang sudah terbuka dan kosong. Puluhan kaleng. Dan di dinding, goresan panjang setinggi 1 meter berulang-ulang, seperti dibuat oleh kuku tajam. Aku mengambil foto, berbalik untuk pergi. Di ambang pintu, sesosok bayangan berdiri, menghalangi jalanku. Aku membekukan diri. Bayangan itu tidak bergerak. Perlahan cahaya dari lorong meneranginya. Seorang perempuan tua dengan rambut putih awut-awutan, matanya merah, dan bengkak seperti habis menangis berhari-hari. "Kamu mau apa di sini?" Suaranya serak dan rendah. Saya cuma mau cek suara." "Suara apa?" Dia melangkah masuk, memaksaku mundur. "Tidak ada suara di sini. Tidak ada siapa-siapa di sini, kecuali mereka." "Mereka siapa?" Perempuan itu menoleh ke sudut gelap ruangan dan tersenyum lembut ke arah kekosongan. "Teman-temanku," bisiknya sayang. "Mereka selalu menemaniku sejak suamiku pergi." Dari sudut gelap itu terdengar suara gesekan kecil yang sangat familiar. Aku menyalakan senter ponsel ke arah sudut itu. Mata-mata kecil berkilat memantulkan cahaya. Banyak sekali, bergerak-gerak dalam gelap. Jantungku berdegup kencang. Aku siap berteriak, tapi perempuan itu menangkap tanganku. "Jangan takuti mereka." Dia melangkah ke sudut dan duduk di lantai. Dari balik jaketnya, dia mengeluarkan sebungkus makanan dan menuangkannya ke lantai. Satu persatu mereka keluar dari kegelapan. Kucing, belasan kucing liar dengan bulu kusam dan mata bercahaya. Mereka berkerumun, makan dengan lahap sambil menengkur. Setiap malam aku kasih mereka makan. Perempuan itu mengelus kepala seekor kucing hitam besar. Si hitam ini yang paling suka main malam-malam. "Ibu tinggal di sini?" Aku bertanya pelan, merasa bodoh dengan semua ketakutanku. Sudah 2 bulan. Setelah diusir dari rumah kontrakan, matanya berkaca-kaca. Pak Hendra kasihan, dia biarkan aku di sini asal tidak ribut.
Suara seretan setiap malam itu, aku tarik karung beras untuk mereka. Dia tersenyum tipis. Maaf kalau mengganggumu. Aku duduk di lantai berdebu itu, dikelilingi belasan kucing yang kini mulai mendekatiku dengan penasaran. Si hitam besar melompat ke pangkuanku tanpa permisi. Kertas di bawah pintu itu juga ibu yang tulis. Perempuan itu mengangguk malu. Aku takut diusir kalau ketahuan. Aku menghela napas panjang. Seminggu penuh teror berakhir di sini. Aku turun dan langsung menemui Pak Hendra. Perempuan tua itu tidak bisa diusir. Saya yang akan bayar sewanya. Pak Hendra melongo. Perempuan tua, Mas, lantai 4 memang kosong. Saya pegang kuncinya sendiri. Tidak ada yang masuk. Aku berlari balik ke lantai 4. Pintu nomor 12 terkunci rapat seperti semula. Tidak ada jejak kaki di debu. Tidak ada kaleng makanan. Tidak ada goresan di dinding. Hanya keheningan. Aku menuruni tangga dengan lutut gemetar. Di lobi, aku hampir menabrak sesuatu. Seekor kucing hitam besar duduk tepat di depan pintu lift, menatapku dengan mata kuning yang tajam dan tenang. Kucing yang sama, si hitam. Dia mengeong sekali, lalu berjalan, pergi menghilang di balik sudut gelap. Tidak ada perempuan tua, tapi kucing itu nyata. Lalu selama ini, siapa yang memberi mereka makan? Tamat.